ذريته سند مشارق الأرض إلى مغرب في برها وبرها سنة سنة شهد قادر جلال رضي الله سبح حسن الأشهر فقنا قلت محمد بن علي بعلوي الهدي الله من سلم من أختصر بريبة ثم إلى حضرته ثم إلى حضرة المسيح ثم إلى حضرة قامت الكريمين يأتي الله من ثم إلى حضرة الشيخ ثم إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam taklim setiap malam Ahad dalam kajian tasawuf, mana bulan kemarin sedianya kami juga mengisi, namun ada rahmat yang lebih besar, yaitu hujan yang deras, sehingga kami konfirmasi kepada Pak Yahya ini Allah lagi menurunkan hujan rahmat yang besar ini, hujannya deras. Ya namanya manusia ya. Saya lupa kalau adik saya baru beli mobil sebenarnya. Adik saya itu baru 2 mingguan sebelum kajian itu beli mobil. Saya baru ingat setelah Isya, bilang sama istri saya, "Loh Bu, adik latih mobil lah. Tadi kan enak pakai mobil itu." Lupa. Kita lanjutkan tetap dalam bab sabar dan bersyukur. Ini momennya ini agak tepat ini. Kalau saya nanya sama ibu-ibu, ini BBM lagi naik, ini mau sabar apa mau bersyukur ini? Ini kalau mau bersyukur kayaknya tidak tepat ini. Yang bersyukur mestinya yang punya Pertamina, yang punya juragan-juragan yang kaya-kaya. Kalau kita harusnya bersabar sambil terus berdoa, meskipun BBM-nya mahal, namun insya Allah kita tetap mampu untuk membelinya. Itu dalam bentuk sabar kita. Berkata di dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam teks bahasa Arabnya tasaddaqa rajulun, ada seorang laki-laki, ini orang yang dermawan, suka mensedekahkan hartanya. Dia bersedekah tanpa tendensi apa-apa. Memang betul-betul orang yang dermawan. Tetapi ini agak aneh laki-laki ini. Kalau kita bersedekah, mestinya kita bersedekah ke orang-orang yang tidak mampu, karena menurut kita mereka lebih membutuhkan, anak yatim atau orang-orang yang sudah tua. Ini laki-laki ini satu, dia bersedekah kepada seorang perempuan pezina, seorang perempuan yang pezina, ahli zina.
Bahasa kita apa ya? PSK lah gitu. Bahasa Jawanya apa? Lunte gitu ya. Ini laki-laki ini sedekahnya kepada seorang PSK. Maka orang-orang membicarakannya dia. Ini laki-laki ini kok sedekah kepada seorang PSK. Namanya juga orang banyak ya. Mesti banyak babnya dan banyak pasalnya. Dari A sampai Z. Dibahas kan. Ini laki-laki ini mestinya sedekahnya kepada ini. Kok ini sedekah kepada seorang pezina. Ramai orang, kalau sekarang bahasanya apa? Viral lah. Ada seorang laki-laki bersedekah kepada seorang pezina. Ramai pasti. Jadi kalau sekarang itu ada sesuatu kemudian jadi ramai itu, ya cuman medianya saja yang berbeda. Sejak dulu ya seperti itu sudah. Selang beberapa waktu setelah laki-laki ini bersedekah kepada seorang pezina, kedua kalinya dia bersedekah kepada orang kaya. Lebih aneh lagi, ngapain orang kaya dikasih uang? Mestinya orang kaya yang ngasih uang. Ini enggak ini. Laki-laki ini bersedekah kepada orang kaya. Rame lagi pasti, viral lagi. Wah, ada seorang laki-laki bersedekah kepada orang kaya. Ngapain dia sedekah kepada orang kaya? Orang yang miskin masih banyak. Yatim piatu juga masih banyak. Janda-janda juga masih banyak. Ngapain dia sedekah kepada orang kaya? Rame lagi. Yang ketiga kalinya dia bersedekah kepada orang yang ahli maksiat. Bahasa kita lah, pencuri lah. Yang ketiga dia bersedekah kepada seorang pencuri, maling. Ngapain maling kok dikasih sedekah? Maling itu sudah pekerjaannya ya mencuri uang, korupsi dan lain sebagainya. Rame lagi. Tetapi laki-laki ini sabar dia di dalam bersedekahnya tanpa menghiraukan orang-orang yang membicarakannya. Selesai dia mensedekahkan hartanya kepada 3 orang ini, suatu malam dia bermimpi. Bermimpi ada suara yang memanggilnya, "Ya rajul, hai laki-laki." Ada suara tanpa rupa, namanya hatifun. Kalau sekarang kayak telepon begitu ya, atau suaranya operator begitu, tidak ada orangnya tapi ada suaranya. Ya rajulun, hai laki-laki, sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahmu ketiga-tiganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira dia. Yang pertama sedekah kepada perempuan pezina. Yang kedua sedekah kepada orang kaya. Yang ketiga sedekah kepada pencuri. Ketiga-tiganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia di balik 3 sedekahnya itu? Sedekah yang pertama kepada pezina, PSK, tahu apa istilahnya, diterima karena ketika dia bersedekah kepada seorang pezina tadi, berarti ketika hari itu pezina itu tidak melakukan pekerjaannya melayani tamu, berarti dia menerima sedekah dari laki-laki itu. Sehingga dia 1 hari itu dia tidak melakukan dosa. Ya mungkin sedekahnya ya bukan 100-200 ya. Kalau secara logika misalnya si perempuan ini 1 hari dia dapat
500.000 kalau dikasih sedekah 2 juta berarti 4 hari dia tidak kerja. Logikanya begitu, gampang lah. Berarti selama 3-4 hari dia tidak menerima tamu, tidak melayani tamu karena sedekah laki-laki ini. Berarti selama 4 hari si perempuan ini tidak melakukan dosa besar berkat sedekahnya si laki-laki ini. Berarti sedekahnya laki-laki ini bisa mencegah perbuatan dosa besarnya perempuan pezina tadi. Yang kedua, sedekah kepada orang kaya. Ya, suara tadi menjelaskan. Sedekah kepada orang kaya. Kenapa sedekah kepada orang kaya? Karena bersedekah kepada orang kaya mengingatkan si kaya bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain yang harus dia keluarkan juga. Bukan semata-mata menambah hartanya si kaya, namun mengingatkan si kaya bahwa di dalam hartanya si kaya ini ada hak orang lain. Ada haknya fakir, miskin, dan lain sebagainya, orang-orang yang membutuhkan. Setelah dia menerima sedekah dari laki-laki ini, si kaya sadar bahwa saya harus mensedekahkan harta saya juga. Berkat sedekahnya laki-laki akhirnya si kaya juga mau bersedekah. Yang ketiga, bersedekah kepada pencuri. Ya hampir sama lah dengan pezina tadi. Hampir sama. Ketika dia diberi sedekah 2 juta begitu, paling tidak kalau dia 1 hari mencurinya 500.000, berarti selama 4 hari juga dia tidak kerja karena sudah dapat sedekah dari laki-laki ini. Atau mengingatkan kepada si pencuri ini bahwa mengambil harta orang lain secara zalim itu juga dosa besar. Bisa jadi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah suatu perbuatan yang sangat zalim kepada orang lain. Lah, disinilah bisa kita ambil ibarat, bisa kita ambil pelajaran bahwa di dalam melakukan ketaatan perintah Allah juga harus dilandasi dengan sabar. Tetapi memang sekali lagi ini nazariyah, ini teori ini. Saya pun belum tentu juga mampu untuk melakukannya. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Bukan karena yang ngomong ini saya kemudian, ini pasti, belum tentu juga. Kadang-kadang kita sadar ketika kita dapat cobaan. Kadang kita juga tidak sadar juga. Namun kalau ya seperti hari ini yang kita alami. Saya sudah tidak nonton TV lebih seminggu ini. Baru tadi malam timnas nonton saya, karena saya suka bola. Ketika BBM naik itu, saya sendiri berpikir ada demo-demo. Kenapa ketika harga-harga naik itu ibadah kita juga tidak kita naikkan? Salat sunnah kita tingkatkan, baca Quran kita tingkatkan, kita naikkan, istighfar kita juga kita naikkan, qiyamul lail kita, ibadah malam kita, tahajud kita juga kita tingkatkan. Kenapa kita hanya berpikir ketika materi itu naik, ibadah kita juga tidak kita naikkan? Saya itu berpikir begitu ya. Karena saya juga lagi mikir-mikir ini, kalau semuanya mahal ini bagaimana caranya ini ya. Kalau saya sabar, istri saya yang tidak sabar ini ya. Nah, ini. Jadi tetapi kemudian saya berpikir sebagai seorang muslim, kenapa ya kita tidak tingkatkan ibadah kita? Nah, kan harus seimbang kan. Kata seimbang itu
antara pikiran kita dengan ibadah kita. Ketika pikiran kita lagi sumpek banyak masalah itu, kita kadang-kadang tidak sempat berpikir bagaimana cara mencari solusi dari masalah ini. Padahal ada banyak jalan. Kita ingat ada ayat yang sudah populer ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan baginya makhraja, solusi. Kebetulan saya dulu dari guru saya ada ijazah. Ini kalau waktu saya masih mondok dulu, kalau lagi ada masalah itu sholat malam, kemudian ada wiridannya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka. Itu dari saya dulu tidak pernah berpikir begitu ya, cuman ya dibaca saja ya. Akhir-akhirnya kita sekarang baru merasakannya. Ketika ada yang ruwet-ruwet begini, kita harusnya kembali kepada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian sesuai dengan yang menjadi landasan para sufi, para sufiyah, para ulama-ulama tasawuf, di antaranya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau mengatakan prinsip dasar tarekat Syadziliyah itu satu, bertakwa kepada Allah secara zahir dan batin. Ada hadis di dalam Arba'in Nawawi itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah kita melakukan perbuatan dosa, cepat ganti dengan perbuatan yang baik, kalau bisa di tempat itu juga. Kalau guru saya mengatakan begitu. Kita pernah maksiat di tempat itu, secepatnya kita ganti, kita baca selawat di masjid itu. Itu guru saya mengartikannya seperti itu. Jadi istighfarnya di tempat itu. Misalnya kita pernah berbuat dosa di tempat itu, di tempat mana, tempat rumahnya seseorang itu, ya cepat-cepat istighfarnya juga di tempat itu. Itu guru saya mengartikannya seperti itu. Jadi wa'atbi sayyi'atal hasanata itu tamhuha, itu cepat-cepat seperti itu. Kemudian ujung-ujungnya hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan akhlak-akhlak yang baik. Ini prinsip dasar tarekat Syadziliyah itu, satu, bertakwa kepada Allah zahir dan batin. Zahir insyaallah kita bertakwa semua. Contohnya apa? Ya kita sholat kok. Sholat itu pun ada dalam tinjauan tasawuf itu. Ada tinjauan zahirnya, ada dimensi zahirnya, ada dimensi batinnya. Secara zahir, secara fikih itu kita sucikan diri kita ketika mau sholat dengan cara berwudu. Sehingga ketika orang mau sholat tidak berwudu, jelas sholatnya tidak diterima karena tidak wudu. Namun apakah itu cukup untuk kemudian menjadi syarat sholat kita diterima? Belum. Setelah secara zahir itu sah, baru secara batinnya sah. Secara batinnya apa? Allahu Akbar, mulai lafaz Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu hati kita kemana? Batin kita kemana? Kan sering saya itu yang menginginkan diri saya lah. Ketika sesuatu hilang pasti ingatnya waktu sholat.
uang tinggal 100.000, mau gaji belum dibayar ya. Ini kok tidak ketemu. Ketemunya Allahu Akbar, tertinggal di kamar mandi. Kita kan sering begitu ya, saya juga sering begitu ya, bukan hanya sampean, saya pun sering begitu. Itu dimensi batin daripada sholat itu. Sehingga dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu hati kita kemana, pikiran kita kemana, itu dimensi batin ketika kita sholat itu. Secara zahir selama sholat itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, berarti sholatnya sah, lewat. Ya tidak kentut juga, tidak pukul-pukulan, tidak berkata dengan sesuatu yang di luar perkataan sholat, sah sudah. Tetapi hati kita, pikiran kita ketika sholat, dimensi batinnya itu kemana? Ini yang paling sulit itu begitu ya. Nah, itu di antara prinsip dasar tarekah itu bertakwa kepada Allah secara zahir dan batin. Saya contohkan sholat, yang lain masih banyak. Yang kedua, mengikuti sunnah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sunnah itu perbuatan Nabi. Nabi itu sabar, sangat sabar sekali. Orang paling sabar itu ya tidak ada, Pak ya Nabi. Saya kadang-kadang kurang setuju dengan pernyataan sabar ada batasnya itu ya. Kira-kira entah menurut sampean ini setuju apa enggak? Sabar ada batasnya, setuju apa enggak ini? Saya sendiri kurang setuju. Sabar itu yang benar ada tempatnya. Kapan kita harus sabar, kapan kita harus marah. Jangan hanya sabar. Ketika ada musuh menghina Islam kita sabar, lu bukan sabar, goblok sampean itu. Maaf ya. Ada orang kemudian melakukan perbuatan, katakanlah ada orang kemudian masjid ini ya, masjid ini rumah sucinya orang Islam. Ada orang kemudian melecehkan masjid itu. Kita sabar, bukan harus marah kita. Ada orang kemudian melecehkan kitab suci kita, Al-Quran. Kita sabar, harus marah. Jadi sabar itu ada tempatnya. Sehingga saya itu mencoba mencari-cari apakah ada dalilnya sabar ada batasnya itu ya. Nabi kok tidak pernah ada batasannya ini. Nabi sabar, tetapi ada tempatnya. Nabi kalau sudah agama Islam yang dihina, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melawan Nabi. Beliau marah semarah-marahnya. Dalam bagaimana caranya ya? Kalau ada orang mengenai Islam, kalau bahasa saya karena masih muda ya, belum sepuh-sepuh benar. Kalau tinju ya dibalas tinju saja. Kalau dia mukul ya kita balas mukul. Jangan kita biarkan, itu bahasa. Artinya ketika sudah jelas menghina agama Islam. Jadi yang benar itu menurut penelusuran saya, kata-katanya itu sabar itu ada tempatnya. Kalau batasannya, Nabi kok tidak ada batasannya. Nabi sabar selama tidak ada agama hak-hak Allah yang dihinakan. Kemudian yang ketiga, termasuk prinsip dasarnya, al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk, tidak terlalu tergantung kepada makhluk. Berarti kita harus selalu menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh realnya bagaimana? Seberapa kuat seorang raja ketika kita menggantungkan kepada raja itu? Kalau rajanya mati, kita bergantung kepada siapa? Seberapa kuat kita bergantung kepada presiden? Kalau presidennya ganti, sudah tidak ada gantungan kita. Seberapa kuat Anda punya
bergantung kepada seorang menteri, orang kaya. Kalau menterinya sudah berhenti, kalau orang kayanya sudah bangkrut, berarti Anda tidak punya gantungan lagi. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah yang maha perkasa, Allah maha kuat, Allah yang maha kaya. Bagaimana caranya? Ya berlahan-lahanlah. Oh, kadang di debat ini ya. Di debat. Kita kan makhluk sosial. Paham, zan politikon. Yang tidak mungkin memenuhi kebutuhannya dengan diri sendiri, pasti membutuhkan orang. Itu pasti itu. Jangankan kita nabi pun juga begitu. Namun maksudnya jangan terlalu berharap kepada makhluk. Berharapnya kepada Allah, bersosialisasinya kepada makhluk. Contoh rezeki saja ya. Ini jangan kemudian disalahartikan ini. Kita jangan bergantung kepada makhluk, kita hanya bergantung kepada Allah. Dia tidak punya uang, ya Allah, uang saya tidak ada ini. Mau minta uang langsung plek jatuh, tidak mungkin. Caranya kita, karena rezeki itu diturunkan oleh Allah, bukan kemudian Allah menurunkan dalam bentuk langsung plek kepada kita. Tempo hari pernah saya sampaikan, rezeki itu nahnu narzuquka. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Kamu yang harus cari. Kalau tidak punya uang ya cari kerja, nanya kepada temannya. Bro, lagi tidak punya uang ini bro. Ada pekerjaan apa anda ini? Oh ada. Besok di mana? Di situ. Apa? Proyek bangunan. Lah itu rezeki sampean itu. Jangan kemudian disalahartikan tidak punya rezeki langsung minta kepada Allah, ya Allah. Ini uang ibu-ibu ya. Belanja sudah habis ini. Ya Allah minta uang. Ngada ke atas enggak jatuh-jatuh ini ya. Ya tidak mungkin lah di atas saja ada genteng ya. Jatuhnya jatuh di genteng malah. Kalau ketemu orang lain diambil malah rezekinya orang lain. Jadi seperti itu ya. Kami lanjut. Ridho kepada Allah baik ketika mendapatkan sesuatu sedikit ataupun banyak. Inilah yang dimaksud dengan bersyukur. Tetapi dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu memberikan sesuatu yang enak bagi kita. Kalimatnya kalau dipahami itu, kalau kita pahami itu gampang. Kita akan bersyukur, mudah bersyukur kalau mendapatkan sesuatu yang banyak apa sedikit? Banyak. Kita akan bersyukur kalau lagi makan enak apa lagi makan tidak enak? Lagi makan enak. Sehingga apa katanya? Di dalam itu, makanlah yang enak-enak. Jangan makan yang tidak enak. Karena untuk menumbuhkan rasa syukur itu lebih mudah ketika makan enak daripada makan tidak enak. Bagi kita itu kan enak kan ya. Punya istri cantik sama jelek itu mudah bersyukur yang jelek apa yang cantik? Yang cantik lah pasti itu. Ibu punya suami, punya calon misalnya, yang jomblo-jomblo ini misalnya, lebih bersyukur ketika calonnya ganteng apa jelek? Ganteng lah. Ganteng dapat pekerjaannya mapan. Lebih bersyukur mana? Jelek, pengangguran. Kan tidak kan ya. Sehingga ketika kita makan sesuatu yang enak, itu lebih mudah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah daripada makan yang tidak enak. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian, sehingga kita dalam kondisi apapun kita bersyukur, bersabar terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات من الحياة وعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.